kesempatan untuk memaparkan presentasi pada mata kuliah manajemen keuangan, yaitu project based learning, yang dimana tugas kali ini kita akan menganalisis rasio keuangan. Nah, dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita telah melaksanakan tugas project based learning tersebut dengan lancar sampai sekarang tiba saatnya untuk melaksanakan presentasi. Nah, selanjutnya yaitu ini merupakan anggota kelompok yang sekarang akan melaksanakan presentasi, yang tetapi secara lebih jelas akan dibacakan nanti pada saat tugasnya untuk memaparkan presentasinya. Oke, nah pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai analisis rasio keuangan pada PT Adikarya Persero Tbk. Kemudian kita juga akan menganalisis tren, analisis SWOT, dan kemudian akan memberikan rekomendasi kinerja seperti apa gitu ya kepada PT Adikarya Persero Tbk. Nah, untuk tujuan penelitian pada project based learning ini, yaitu kita khususnya pada teman-teman semua bisa memahami apa itu analisis rasio keuangan. Dan analisis rasio yang kita pakai yaitu ada 4. Yang pertama, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio efektivitas atau aktivitas. Yang kemudian selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Jadi diharapkan kepada audiens dan juga teman-teman semua memahami analisis rasio yang kita pelajari selama beberapa waktu ke belakang. Nah, kemudian kita juga tujuan penelitian ini adalah untuk memahami di mana letak kekuatan perusahaan tersebut, di mana letak kelemahannya, letak peluang dan juga ancaman pada PT Adikarya Persero tersebut, yang dimana analisis SWOT ini akan menjadikan rekomendasi dan juga acuan kepada kita langkah-langkah apa saja yang bisa PT Adikarya Persero tersebut dilakukan supaya mengoptimalkan profitabilitas dan juga kinerja perusahaan tersebut. Nah, tiba saatnya untuk kita semua akan memaparkan mengenai project based learning, yaitu yang pertama laporan keuangan. Nah, sebelum melaksanakan analisis, nah ini merupakan indikator rasio ya, yang dimana ini adalah acuan, nilai acuan dan juga sebagai tolak ukur gitu ya untuk mengukur rumus-rumus yang dipakai pada analisis rasio. Yang pertama itu indikator rasio likuiditas, yang kedua indikator rasio solvabilitas, yang ketiga indikator rasio profitabilitas, dan yang keempat indikator rasio aktivitas. Nah, untuk datanya kita mengambil data selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas dan juga memaparkan seperti apa sih gitu ya perusahaan ini, apakah ada kendala atau mungkin sangat baik gitu ya. Oke, tiba untuk pembahasan pertama, yaitu akan membacakan mengenai analisis rasio likuiditas yang akan dipaparkan oleh saudara saya yang bernama Arya. Kepadanya saya persilahkan. Pertama, perkenalkan, saya Arya Sudisno. Saya akan memaparkan rasio likuiditas. Pertama, kita harus tahu pengertian rasio likuiditas ini. Menurut Braham dan Joel, rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya. Menurut Braham dan Joel, dua rasio likuiditas yang umumnya digunakan yaitu rasio lancar, rasio cepat, current rasio. Merupakan rasio yang dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan sampai sejauh apa kewajiban lancar ditutupi oleh aset dalam waktu dekat, sehingga perhitungan current rasio sebuah perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu
current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Selanjutnya kita menuju ke analisis rasio likuiditas dari perusahaan PT Adikarya Tbk. Yang pertama adalah analisis current ratio. Dari analisis current ratio yang telah dilakukan dapat diketahui untuk datanya, data 2019 adalah 124%, data 2020 adalah 111%, data 2021 adalah 102%, data 2022 adalah 120, dan 2023 114%. Rata-ratanya itu 114%. Untuk standar industrinya itu adalah 200%. Hasil perhitungan tingkat likuiditas PT Adikarya Tbk periode 2019 sampai 2023 menggunakan current ratio menunjukkan fluktuasi, namun cenderung berada di bawah standar industri yang sehat, yaitu 200%. Rata-rata current ratio perusahaan selama 5 tahun sebesar 114%, yang berarti setiap 1 rupiahnya utang lancar dijamin oleh aktiva lancar sebesar 1,14 rupiah pada tahun 2019. Current rasio sudah 124% menunjukkan bahwa meskipun aktiva lancar cukup, kewajiban lancar yang tinggi mengindikasikan ketidaksehatan karena tidak memenuhi standar industri. Secara seluruh perusahaan belum mampu mengolah aset lancarnya dengan baik untuk membayar utang, yang menunjukkan kondisi likuiditas yang kurang sehat. Yang kedua adalah quick ratio. Dari analisis quick ratio yang telah dilakukan dapat diketahui untuk datanya 2019 104%, 2020 88%, 2021 78%, 2022 92%, 2023 92%. Rata-ratanya adalah 91%, standar industrinya 150%. Hasil perhitungan quick ratio di PT Adikarya Tbk periode 2019 sampai 2023 menunjukkan fluktuasi dan rata-rata sebesar 91%, yang berada di bawah standar industri yang sehat 150%. Pada tahun 2019 quick ratio sebesar 104%, berarti setiap 1 kewajiban lancar dijamin oleh 1,04 aset lancar. Meskipun terjadi kenaikan dan penurunan pada tahun-tahun berikutnya, nilai quick ratio perusahaan terhadap di bawah standar industri. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum optimal dan memenuhi kewajiban lancarnya sehingga kondisi likuiditasnya dinilai tidak sehat. Yang ketiga adalah analisis cash ratio. Dari analisis cash ratio telah dilakukan dapat diketahui untuk datanya, yaitu 2019 adalah 13%, 2020 9%, 2021 10%, 2022 18%, dan 2023 18%. Untuk rata-ratanya 14% dan standar industrinya 50%. Hasil perhitungan cash ratio-nya adalah periode 2019 sampai 2023 menunjukkan fluktuasi. Pada 2019 cash ratio sebesar 13%, berarti setiap 1 kewajiban lancar dijamin oleh kas sebesar 0,13. Angka ini menunjukkan menurun menjadi 10% hingga 2021, yang menunjukkan kondisi likuiditas yang tidak sehat dan belum memenuhi standar industri. Namun pada 2022 dan 2023 cash ratio meningkat menjadi 18%, berarti kas dan setara kas dapat menjamin 18% dari kewajiban lancar, meskipun pada perbaikan nilai ini masih jauh di bawah standar industri sebesar 50%, sehingga penurunan tetap nilai tidak sehat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Wah, penjelasannya cukup jelas ya dari pemaparan tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang akan dipaparkan oleh Saudara Abil, yaitu mengenai rasio solvabilitas. Namun akan tetapi mohon maaf pada kesempatan kali ini beliau tidak bisa hadir secara offline dikarenakan beliau sedang menjalankan proses pemulihan. Jadi pada kesempatan ini beliau akan memaparkannya mengenai rasio solvabilitas tersebut secara melalui virtual, yaitu menggunakan video. Mohon maaf sebesar-besarnya. Apa itu
rasio solvabilitas, menurut Rianto dalam kurung 2009.232 rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dengan cara membandingkan jumlah utang dengan aset ataupun dengan ekuitas modal itu sendiri. Sedangkan menurut Rudianto dalam kurung 2013.2193 tutup kurung, jenis-jenis rasio solvabilitas yaitu yang pertama ada total debt to equity ratio. Rasio ini merupakan menggambarkan seberapa besar modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada kreditor. Semakin kecil rasio ini semakin baik untuk keamanan pihak luar. Rasio yang terbaik adalah jika jumlah modal lebih besar dari jumlah uang atau minimal yang sama. Adapun rumus dari total debt to equity ratio ini adalah total debt to equity ratio sama dengan total uang dibagi total ekuitas. Yang kedua ada debt to total asset ratio. Rasio ini merupakan perbandingan total utang jangka panjang maupun utang jangka pendek dengan total aset. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menjamin keseluruhan utang dengan aset yang dimilikinya. Adapun untuk rumusnya yaitu debt to total asset ratio sama dengan total utang dibagi total aset. Yang ketiga ada equity to total asset ratio. Rasio ini menggambarkan hubungan antara jumlah modal terhadap total aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh penduduk sendiri. Adapun rumusnya yaitu equity to total asset ratio sama dengan total ekuitas dibagi total aset. Baik, selanjutnya bagaimana rasio ini bekerja di perusahaan PT Adikarya. Bisa kita lihat di tabel juga diagram 2.10. Di sini ada analisis rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio. Dari hasil analisis pada tabel dan diagram tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 rasio utang terhadap aset adalah 81%, jauh di atas standar industri. Ini menunjukkan bahwa sebagian aset perusahaan dibiayai oleh utang. Pada 2020, rasio ini naik menjadi 85%, menunjukkan peningkatan ketergantungan pada utang dalam pembiayaan aset. Pada 2021, rasio ini meningkat sedikit lagi menjadi 86%. Yang berarti utang tetap menjadi komponen utama dalam struktur pembiayaan aset perusahaan. Pada tahun 2022, rasio ini turun menjadi 78%, menandakan sedikit pengurangan dalam ketergantungan pada utang untuk mendanai aset, dan pada tahun 2023, rasio utang terhadap aset turun lagi menjadi 77%. Meskipun masih jauh di atas standar industri, ini bisa menunjukkan upaya perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada utang, meski secara keseluruhan masih tinggi. Artinya PT Adikarya Tbk memiliki utang terhadap aset yang jauh lebih tinggi daripada standar industri, yaitu 35%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada utang untuk mendanai asetnya, yang dapat meningkatkan resiko keuangan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan atau pengelolaan utang yang baik. Selanjutnya yaitu masuk ke analisis rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Bisa dilihat pada tabel 2.11 juga diagram 2.11. Dari hasil analisis pada tabel dan diagram tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019, rasio utang terhadap ekuitas adalah 434%, jauh di atas standar industri yaitu 90% atau 0,9 dalam rasio desimal. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang sangat tinggi dibandingkan ekuitasnya. Pada tahun 2020, rasio ini naik signifikan menjadi 583%. Yang berarti perusahaan semakin meningkatkan ketergantungan pada utang dibanding dengan ekuitasnya. Pada tahun 2021, rasio utang terhadap ekuitas mencapai puncaknya yaitu 605%.
menunjukkan proporsi utang yang lebih tinggi dari ekuitas yang bisa menjadi resiko finansial jika tidak dikelola dengan baik. Pada tahun 2022, rasio ini menurun menjadi 353%, menunjukkan upaya pengurangan ketergantungan pada utang atau peningkatan ekuitas perusahaan. Tahun 2023, rasio utang terhadap ekuitas menurun lagi menjadi 339%, namun tetap jauh di atas standar industri. Penurunan ini bisa menjadi indikasi usaha perusahaan untuk memperbaiki struktur pemodalan. Artinya, PT Adikarya Tbk ini memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan standar industri yang tadi yang 90% itu. Rasio yang jauh di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah utang yang jauh lebih besar dibandingkan ekuitasnya yang bisa menjadi resiko dalam jangka panjang, terutama jika terjadi penurunan pendapatan atau kondisi pasar yang kurang mendukung. Masuk ke yang analisis long term to equity ratio, bisa dilihat pada tabel 2.12, juga pada diagram 2.12. Dari hasil analisis pada tabel dan diagram tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019, rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas adalah 75,92%, di bawah standar industri yaitu 100%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi utang jangka panjang yang lebih rendah dibandingkan ekuitasnya. Sedangkan pada tahun 2020, rasio ini meningkat signifikan menjadi 97,52%. Hampir mencapai standar industri. Kenaikan ini bisa menunjukkan peningkatan ketergantungan perusahaan pada utang jangka panjang. Pada tahun 2021, terjadi penurunan tajam dalam rasio ini menjadi 55,06%. Jauh di bawah standar industri. Hal ini menunjukkan pengurangan utang atau peningkatan ekuitas perusahaan. Pada tahun 2022, rasio kembali menjadi naik 74,71%, namun masih di bawah standar industri. Kenaikan ini menandakan ada tambahan utang atau penurunan ekuitas, meski masih dalam batas yang lebih rendah dibandingkan industri. Pada tahun 2023, rasio utang terhadap ekuitas mencapai 68,25%, yang berarti perusahaan masih mempertahankan rasio utang di bawah standar industri. Artinya, meski ada fluktuasi setiap tahun, PT Adikarya Tbk ini cenderung mempertahankan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas yang lebih rendah dari standar industri. Ini bisa mencerminkan kebijakan perusahaan untuk menjaga struktural modal yang konservatif dengan ketergantungan yang relatif rendah pada utang jangka panjang. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai pembahasan analisis rasio aktivitas atau rasio efisiensi, yang dimana akan dipaparkan oleh saudari Sherly. Kepadanya saya persilahkan. Baik, perkenalkan terlebih dahulu saya Sherly. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio aktivitas. Baik, bisa dilihat terdapat tabel yaitu mengenai tabel analisis inventory turnover dan juga diagram analisis inventory turnover. Dari hasil analisis pada tabel diagram tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sampai dengan 2022 pada PT Adikarya Persero Tbk menunjukkan angka perputaran persediaan yang fluktuasi namun masih berada pada kisaran yang relatif dekat dengan standar industri yang menunjukkan pada angka 2. Lalu pada tahun 2019 perputaran persediaan berada pada angka 2,8, sedikit di atas standar industri. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,46 dan sedikit peningkatan pada tahun 2021 yaitu 1,57 hingga mencapai 1,88 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga perputaran persediaan di level yang cukup mendekati standar industri meskipun ada beberapa fluktuasi. Lalu pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis
pada angka inventory turnover menjadi 0,37, jauh di bawah standar industri, namun dapat menjadi indikasi adanya masalah dalam pengolahan persediaan perusahaan pada tahun tersebut, seperti penumpukan persediaan yang tidak terserap dengan cepat. Faktor-faktor seperti ini juga penurunan permintaan atau ketidakefisiensian dalam pengolahan stok mungkin berkontribusi pada rendahnya angka ini. Lalu selanjutnya yaitu ada analisis aset turnover pada tabel dan juga diagramnya. Dari hasil pada tabel dan juga diagram pada tahun 2019 sampai dengan 2022, perputaran aset PT Adikarya Persero Tbk berada jauh di bawah standar industri, yaitu pada tahun 2019 aset turnover perusahaan tercatat 0,39 dan juga nilai ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020, yaitu menjadi 0,28. Selanjutnya terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0,30 dan juga mencapai 0,35 pada tahun 2022. Meskipun ada peningkatan kecil, angka tersebut tetap jauh dari standar industri, menunjukkan bahwa perusahaan belum efisien dan juga memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Lalu selanjutnya pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan pada aset perusahaan menjadi 0,07 yang semakin jauh di bawah standar industri. Penurunan drastis ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki aset yang tidak menghasilkan pendapatan secara efektif atau adanya tantangan dalam operasional yang mempengaruhi produktivitas aset. Artinya kinerja perusahaan aset PT Adikarya Persero Tbk ini jauh di bawah standar industri. Selama periode 2019 sampai dengan 2023, terutama pada tahun 2023 yang menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efisiensi penggunaan aset perusahaan agar dapat meningkatkan produktivitasnya dan juga mendekati standar industri. Jika tidak diperbaiki, rendahnya aset turnover ini dapat berpotensi menurunkan profitabilitas perusahaan di masa mendatang. Terima kasih. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis rasio profitabilitas yang akan dipaparkan oleh saudari Hana. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis rasio gross profit margin. Berdasarkan hasil analisis yang terlihat pada tabel di atas, diketahui bahwa gross profit margin pada tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Namun, nilai gross profit margin tersebut masih di bawah standar industri yang sebesar 30%. Maka profitabilitas ini masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mencapai efisiensi yang diharapkan atau menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pendapatan dibandingkan dengan biaya produksi langsung. Di sini bisa dilihat pada analisis net profit margin pada tabel di atas diketahui nilai dari net profit margin untuk tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan perusahaan masih di bawah standar industri, yaitu sebesar 20%. Nah, hasil analisis di atas pada tahun 2019 sebesar 4,35% yang mengalami penurunan signifikan menjadi 0,60% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 0,72 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kecil sebesar 1,24% dan mengalami peningkatan yang tajam pada tahun 2023 menjadi 11,19%. Peningkatan ini menunjukkan pemulihan
dapat disebabkan dari efisiensi operasional yang lebih baik, peningkatan penjualan, dan pengurangan biaya. Di sini ada analisis return on equity. Dilihat dari tabel di sini, hasil analisis yang terlihat diketahui nilai dari return on equity tahun 2019 perusahaan mencapai 9,77%, namun turun drastis menjadi 1,17 pada tahun 2020. Setelah tahun 2020 perusahaan mulai mengalami kenaikan bertahap, yaitu pada tahun 2021 sebesar 1,48% dan 1,99% pada tahun 2022 dan 3,55% pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan pendapatan, peningkatan biaya, dan kondisi pasar yang kurang menentukan. Walaupun tahun 2020 menunjukkan adanya perbaikan tingkat return on equity, masih jauh di bawah level awal pada tahun 2019. Juga bisa dilihat dari analisis return on asset, peningkatan analisis return on asset dari tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023 mengindikasikan adanya perbaikan dalam efisiensi penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Penyebab turunnya pada tahun 2020 sebesar 0,17% disebabkan oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian secara global, atau faktor internal seperti masalah operasional atau perubahan strategi bisnis. Sekian, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, mengenai analisis rasio keuangan telah selesai. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis tren, yaitu mengenai analisis tren neraca dan juga laporan keuangan, laporan laba bersih yang akan dipaparkan langsung oleh saudari Sulfiani. Kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sulfiani. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis tren keuangan pada PT Adikarya dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Sebelumnya, analisis tren sendiri merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan mempelajari data guna membuat prediksi tentang perilaku konsumen di masa mendatang berdasarkan analisis tren dari data yang diamati dan dicatat dari tren masa lalu dan yang sedang berlangsung. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan mengenai analisis tren pada neraca. Untuk pos yang pertama yaitu aset lancar. Seperti yang terlihat dari tabel dan grafik di belakang, dapat disimpulkan bahwa PT Adikarya mengalami fluktuasi yang signifikan. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2021 yang sangat cukup tinggi, yaitu sebesar 117%. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan persediaan, namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan yang mengindikasikan adanya penyesuaian strategi pengolahan persediaan. Untuk pos selanjutnya yaitu aset tidak lancar. Aset tidak lancar menunjukkan tren kenaikan yang sangat konsisten. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan PT Adikarya terus melakukan investasi jangka panjang seperti melakukan proyek infrastruktur dan properti investasi. Untuk pos selanjutnya yaitu total aset. Jadi secara keseluruhan total aset pada PT Adikarya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan ekspansi bisnis pada PT Adikarya sangat berkelanjutan. Untuk pos selanjutnya yaitu pos liabilitas. Liabilitas juga mengalami fluktuasi, namun secara umum cenderung stabil. Kenaikan liabilitas pada periode tertentu mungkin disebabkan oleh
kebutuhan pendanaan untuk proyek-proyek besar atau ekspansi bisnis. Untuk pos selanjutnya yaitu ekuitas. Nah, pada ekuitas ini pemegang saham mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena adanya kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis tren pada laba rugi. Untuk pos pertama yaitu pendapatan usaha. Seperti yang terlihat pada grafik, pendapatan usaha PT Adikarya yang mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, kenaikan tajam pada tahun 2021 dan 2022 mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas bisnis, namun penurunan yang sangat drastis terjadi pada tahun 2023 menjadi perhatian serius yaitu sebesar 17%. Untuk pos selanjutnya yaitu beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan cenderung mengikuti tren pendapatan usaha, kenaikan dan penurunan pendapatan usaha juga sejalan dengan fluktuasi pendapatan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara keduanya. Pos selanjutnya yaitu laba bruto. Laba bruto juga menunjukkan pola yang serupa dengan pendapatan usaha. Kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 diikuti oleh penurunan yang sangat tajam pada tahun 2023. Pos selanjutnya yaitu beban usaha. Beban usaha secara umum mengalami peningkatan, namun terdapat fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan beban usaha dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kenaikan biaya operasional, inflasi, atau ekspansi bisnis. Nah, untuk pos terakhir yaitu laba bersih. Laba bersih pada PT Adikarya mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2023, yaitu sebesar 45%. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan yang cukup besar pada profitabilitas perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT yang akan dipaparkan langsung oleh saudari Rohana. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rohana Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa analisis SWOT merupakan suatu metode yang memuat perencanaan strategis guna mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat diaplikasikan oleh suatu proyek. Langsung saja, berikutnya yaitu analisis SWOT pada PT Adikarya Persero Tbk. Yang pertama yaitu kelemahan, kekuatan. Penguasaan teknis dan teknologi menghasilkan produktivitas SDM yang terus meningkat. Yang kedua, pendapatan yang terverifikasi dengan baik. Yang ketiga, memiliki pabrik stres yang mampu menghasilkan U-Shop girder dan pertama kali diproduksi di Indonesia. Yang keempat, memiliki modal dan pemegang saham terbesar untuk usaha produksi. Selanjutnya yaitu kelemahan. Karena perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN, jadi sebagian besar modal yang diterima untuk melaksanakan sebuah proyek berasal dari pemerintah. Yang kedua itu margin tergantung pada harga bahan bangunan yang kadang berfluktuasi. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada kondisi ekonomi global. Yang keempat, program penelitian dan pembangunan usaha belum optimal. Yang ketiga yaitu peluang. Yang pertama yaitu alokasi anggaran yang besar untuk infrastruktur baik oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Yang kedua, PT Adikarya dapat memperluas kontrak kerja bukan hanya karena untuk pihak pemerintah tetapi juga dengan pihak swasta. Yang ketiga, pasar jasa konstruksi yang tumbuh cukup besar di era saat ini. Yang keempat, beton dengan kualitas dan bahan campuran terbaik dan dapat dengan mudah dicetak sesuai keinginan dan dapat dipakai berulang kali sehingga lebih ekonomis. Yang terakhir itu tantangan. Nah, tantangan yang pertama yaitu tingginya persaingan di industri konstruksi. Yang kedua, macetnya piutang dan tagihan dapat menghambat arus kas yang masuk ke dalam laporan keuangan. Yang ketiga, pemasok semen yang sering membuat langkah semen di pasar beton yang tidak mampu menahan gaya tarik sehingga mudah retak dan dapat merusak infrastruktur jembatan. Yang keempat, beton yang keras dapat menyusut dan mengembang apabila terjadi perubahan suhu yang ekstrim. Saya serahkan ke moderator.
Terima kasih kepada saudari Rohana yang telah memaparkan mengenai analisis SWOT dari PT Adikarya Persero Tbk. Untuk selanjutnya itu mengenai rekomendasi yang akan dipaparkan oleh saudari Musdalifah. Kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin memaparkan mengenai rekomendasi. Setelah kami melakukan analisis terkait dengan rasio, kami memberikan rekomendasi bahwasannya PT Adikarya ini mampu menjadi populer, kreatif, dan finansial dalam industri terkait dengan bidang konstruksi dan bangunan, dengan koordinasi penuh pada inovasi industri 4.0, mulai dari perancangan hingga memperluas pelaksanaan menggunakan situs web keamanan. Perusahaan ini menjadi efisiensi dengan mengurangi biaya, dengan memanfaatkan teknologi, dengan memanfaatkan layanan berbasis teknologi seperti building information modeling, artificial intelligence dan Internet of Things. Dengan memanfaatkan itu semua, perusahaan ini dapat menawarkan kliennya solusi yang lebih produktif. Dari sudut pandang spekulatif, fokus Adikarya di bidang industri memungkinkannya untuk membantu mengembangkan ekonomi dan memenuhi persyaratan pasar yang semakin sadar lingkungan, pencapaian pasar kerangka tradisional yang memasuki energi keterbukaan dan transportasi cerdas, membuka peluang pengembangan dan pengontrolan pasar yang lebih efektif. Agar PT Adikarya ini lebih berjalan efisien dan dapat membantu mengoptimalkan rantai pasokannya bersama dengan produknya dan memanfaatkan pola, mengidentifikasi pengembangan produk dan memanfaatkan analitik. Namun dalam memanfaatkan hal itu semua, terdapat masalah utama dari rekomendasi di atas, yaitu menumbuhkan sumber daya manusia kompeten dalam inovasi terkini dan pembangunan budaya. Namun ketika perusahaan PT Adikarya ini dapat mengatasi semua masalah tersebut, maka PT Adikarya ini akan menjadi perusahaan kelas atas yang mampu mengatasi tantangan global dan memberikan penghargaan kepada semua pelanggan, investor, dan mitra. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudari Musdalifah yang telah memaparkan rekomendasi yang baik untuk perusahaan PT Adikarya Persero Tbk. Nah, pembahasan telah selesai. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan yang akan kita kumpulkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai analisis rasio, analisis tren, analisis SWOT, dan juga rekomendasi yang terbaik. Nah, pada kesimpulan ini yaitu keseluruhan analisis menunjukkan bahwa PT Adikarya perlu meningkatkan likuiditas, profitabilitas, efisiensi, penggunaan aset, dan manajemen utang untuk mengurangi risiko finansial, mencapai kesehatan keuangan yang lebih baik, serta memperkuat daya saing dalam industri konstruksi yang semakin kompetitif. Nah, jadi PT Adikarya Persero ini masih memiliki kekurangan mengenai rasio likuiditas. Salah satunya yaitu pada rasio current ratio, ya, yang dimana standar industri dari standar industri dari current ratio ini adalah sebesar 200%. Namun pada PT Adikarya Persero current ratio yang bisa ditampilkan yaitu sebesar 114%. Nah, yang dimana ini memiliki kekurangan ya pada PT Adikarya Persero Tbk ini. Dan kemudian pada quick ratio sangat disayangkan gitu ya.
Jadi PT Adikarya ini memiliki quick ratio yang di bawah standar industri, yang dimana standar industri quick ratio ini adalah sebesar 150%. Akan tetapi PT Adikarya Persero hanya mampu mencapai di rata-rata 91% ya. Nah, kemudian PT Adikarya ini memang adalah sebuah perusahaan yang sudah ada sejak lama gitu ya. Jadi dari teknologinya memiliki peningkatan. Namun pada manajemen utang, manajemen keuangannya juga itu perlu ditingkatkan kembali supaya PT Adikarya Persero ini bisa dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Salah satunya yaitu pada bidang industri. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.